Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh geng. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sesampainya di gudang sekolah, Moon melihat teman-temannya yang sudah babak belur tak sadarkan diri. Moon jadi marah bercampur sedih sehingga tanpa sadar memanggil zona counter dan membuat weekend jadi transparan. Melihat zona counter yang tidak biasa, Hana dan kawan-kawan segera menuju ke sana, sedangkan Moon sendiri tengah menghajar para pembulinya dengan brutal, termasuk anaknya Pak Wali Kota ya, rasain tuh. Beruntungnya Motak ini datang untuk menghentikan Moon sehingga tak sampai membunuh mereka, dan Moon dimarahi karena dia menggunakan kekuatannya untuk orang biasa ya, tapi dibela oleh Motak. Sedangkan anak Pak Wali Kota dihadang oleh polisi dan ditangkap. Bude Chu ini menyuruh Moon untuk pergi, tetapi Moon sendiri malah memilih untuk menyerahkan diri kepada polisi. Karena tak mau Moon kena masalah, Hana dan kawan-kawan ini meminta bantuan kepada Pak De Choi geng. Sesampainya di kantor polisi, salah satu wali murid dari pembuli ini datang dengan marah-marah dan langsung memukul Moon tepat di wajahnya geng, dan meminta polisi untuk memenjarakan Moon karena dia miskin ya. Beruntungnya Pak De Choi ini datang dengan Hana di saat yang tepat dan membawa barang bukti berupa alat pukul ya, yang digunakan untuk membuli Moon dan juga teman-temannya. Pak De Choi juga tidak terima Moon dipukul oleh salah satu wali murid, jadi dia membalasnya. Anehnya, wali kelas mereka ini malah meminta Moon untuk meminta maaf, tetapi Juyong marah-marah dan menolak. Dan Pak De juga tidak mau dan malah menuntut mereka untuk menangkap semua siswa yang sudah membuli Moon dan kawan-kawan. Moon tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak De juga Hana yang sudah menolongnya, dan saat pulang ke rumah, Moon memberitahu kedua kakeknya kalau dia sebenarnya sudah sembuh dan sudah bisa berjalan. Mereka pun sangat bahagia. Hana yang melihat kejadian itu sampai terharu dan juga menangis, sementara Motak sendiri malah berlatih di dalam markas sampai malam ya. Tak berselang lama, Bucai datang dan Motak pun bercerita kepadanya dan juga penasaran kenapa dia dulu dibunuh, siapa yang dia usik, dan bagaimana hubungannya dengan ayah dari Moon zaman dahulu. Di kantor polisi, detektif Han ini melapor kepada mantan pacarnya Motak kalau dia mulai bertugas di divisinya untuk saat ini. Tetapi dia bingung karena tidak ada anggota lainnya. Di sekolahan, Moon ini jadi bahan pembicaraan semua siswa karena dia jadi ahli waris dari konglomerat geng. Dan si anak wali kota masih di kantor polisi dan dia dibebaskan oleh sekretaris dari wali kota. Motak sendiri membuat janji dengan mantan pacarnya untuk bertemu, tetapi mantan pacarnya ini malah teringat kejadian ketika Motak akan dibunuh dan HP-nya jatuh, jadi dia memberikan HP-nya kepada Motak. Motak curhat kalau dia ingin mengingat masa lalu dengan melihat HP lamanya, dan mantannya ini malah memberikan alamat ahli forensik dan mengatakan kalau dia dulu adalah tunangannya. Motak lalu bertanya apakah dia masih menunggunya. Tentu saja si bu detektif ini tidak mau mengaku dengan perasaan dia sesungguhnya dong. Salah satu anak buah wali kota ini bercerita kepada kakaknya kalau dia bertemu dengan orang yang mirip dengan Motak. Sementara anaknya dari Bucai ini memberitahu kalau hak Moon ini mau dicabut karena dia melukai warga sipil. Saat para roh ini berdiskusi untuk memecat Moon, Motak ini datang dengan tergesa-gesa dan membela Moon karena merasa kalau Moon ini cuma membela diri ya, dan tidak mau kalau Moon dipecat. Mereka semua akhirnya pergi ke Yung untuk menemui para roh, sementara para roh ini bersikeras kalau mereka ke dalam keadaan bahaya kalau Moon tidak bisa mengontrol emosinya. Tetapi para counter juga mengatakan kalau nyawa mereka juga terancam dengan pekerjaan itu, karena kalau counternya mati, para roh masih bisa hidup sementara mereka tidak.
Saat mandi uap di sauna, Pak Wali Kota ini didatangi oleh Ketua John yang meminta bagian dari proyek yang akan mereka kerjakan, geng. Karena tak mau berbagi, Wali Kota ini menyuruh salah satu anak buahnya untuk membereskan atau menakut-nakuti Ketua John, dan mereka ini menyuruh si roh jahat yang menjadi anak angkatnya untuk mengatasinya dan membelikan kue untuk anaknya. Mutak sendiri pergi ke counter untuk merestore HP lamanya dan menemukan kalau kasus yang dia tangani berhubungan dengan wali kota, dan kasus itu terjadi 5 tahun yang lalu. Di dalam Yung, Wigen ini memuji anaknya Bucu yang sudah memanggil Bucu terlebih dahulu sehingga mereka bisa membela Moon dan memberinya catatan untuk mencari data dari orang tua Moon pada saat kejadian. Bucu ini memarahi Mutak karena mau mengusut kasusnya dahulu bersama ayahnya Moon, tetapi dia malah menelepon nomor dari ayahnya Moon dan yang mengangkat nomor itu adalah Moon sendiri ya. Sedangkan di tempat lain, roh jahat ini tengah melakban Ketua John dan mau menakut-nakutinya, tetapi dia malah berakhir membunuh Ketua John.